tolong disiapin. Oh, iya. Apanya? Ya kan biasanya gitu Bapak, yang gue denger gitu doang. Berarti rada kesel juga tuh sama Bro Ben. Tadi kan lagi ngumpetin ceritanya. Kesel dikit dah, dikit doang. Kesel dikit dah, dikit doang. Kesel. Bangun, ini kita mau ngobrol-ngobrol di DWP di Talk with Personel. Mana Pak Tanjung? Bapak kan sebagai head dulu kan, head produksi juga kan. Lu langsung nembak nih langsung. Udah ngeliat BTM sekarang udah ada kayak gini-ginian, menurut antum gimana? Keren sih, berkembang berarti. Apanya yang berkembang? Berkembang dong idenya, nggak mau nonton gitu-gitu aja gitu. Jadi kan gini-gini doang juga podcast. Iya, tapi kan berkembang kontennya. Yang awalnya cuma ngintilin kru, ya kan. Akhirnya krunya ada bermanfaat juga. Betul. Kalau bisa semuanya muncul di sini gitu. Betul. Ini kan sekarang kita di bawah naungannya headnya Pak Dida nih. Ini Pak Dida nih yang mengusung ini semua nih. Siapa tuh namanya? Pak Dida. Yang mana tuh? Ada head kita Pak Dida, teman antum kan sohib banget tuh dulu. Yang mana itu? Ada Dida yang kurus-kurus ceking-ceking. Oh iya. Iya, yang petakilan banget tuh orangnya. Yang kecil, kan? yang kecil ya? Iya. Yang kenapa makan. sekarang Pak Dida ini kan dulu Pak Tanjung nggak kepikiran diproduksi. Kan bukan di saya dulu. Pak Tanjung juga dulu yang megang. Bukan. Awal-awal. Udah ya ini. Iya ini. Pak Tanjung ini sekarang sebagai head apa nih Pak? Kan karena berubah lagi nih, kita udah banyak perubahan kan di MOP. Lagi dipercaya mengemban tugas menjadi potato head. Kurang lagi, saya supportnya juga kurang nih potato head ya. Gak mau tahu nih teman-teman. Ayo coba. Enggak, jadi head dari aplikasi digital MOP Lovers yang lagi dibangun, dan lumayan lah sudah ada download juga, banyak para fansnya MOP juga udah banyak yang pada download gitu. Berarti Pak Tanjung nih yang mengatur. Woi, mobil itu bisa berhenti nggak sih? Oh gitu. Iya. Balik lagi tadi ke MOP Lovers. Berarti Pak Tanjung bertanggung jawab atas semua konten yang ada di MOP Lovers nih. Iya, konten sama ya teknisnya juga gitu. Maksudnya sebelum kita taruh konten di sana kan berarti disiapin nih wadahnya gitu. Jadi saat ini kita lagi nge-build itu gitu. Berarti bukan hanya kontennya, jadi udah secara teknis, back end, front end itu semua ya. Pak Tanjung. Emang ada basic Pak? Bisa Pak emang? Sekarang gini, kita nih kan manusia nih seiring berjalannya waktu, apalagi udah di perusahaan yang maju bersama gitu ya, kita harus siap sih sebenarnya. Siap nggak siap ya harus siap. Ilmu sebenarnya bisa dicari kan. Betul. Gitu, maksudnya lu persen digital gitu, handphone lu 24 jam kan bukan buat game aja, tapi bisa searching di Google. Nah, yang basicnya dulu Pak Tanjung kantornya di Unicorn, terus sekarang karena megang digital, kantornya sekarang ada di Lebak Bulus nih, di MOP. Nah itu ada ngerasa perbedaan nggak sih? Dulu kan di Unicorn kan deket banget sama Pak Ruben berarti kan, setiap hari ketemu Pak Ruben itu. Dengan sekarang yang paling ketemu Pak Ruben kalau weekly meeting gitu-gitu doang. Ada perbedaan yang signifikan nggak Pak? Nggak juga sih, karena gue juga harus, ya kan kadang gue suka balik juga ke Unicorn gitu. Maksudnya iya ke sana juga gitu. Jadi kerja ya kantornya nggak di mana-mana gitu. Jadi gue nggak menciptakan sebuah suasana yang berbeda sebenarnya gitu. Balik lagi ke dirinya sih gitu. Kalau lo menciptain suasana yang berbeda pasti akan kikuk kan setiap di tempat baru gitu kan. Ya jadi lo coba melebur aja gitu. Berarti nggak ada perbedaan yang signifikan juga antara Unicorn dan juga di MOP? Nggak ada, karena kan sama-sama Unicorn itu bagian dari MOP juga. Tapi kan dulu kan kalau di Unicorn kan Bapak setiap hari tuh ketemu Pak Ruben terus. Ini masalah ngomongin ketemu nih. Sampai kedekatannya jadi luar biasa kan Pak Tanjung nih sama Pak Ruben. Sebenarnya Pak Ruben deket sama semuanya lah, nggak mungkin cuman gue doang. Betul, tapi ke Pak Tanjung nih kayak ada lebih Pak. Iya, karena kan kebetulan kantor di sana kan, di area rumah beliau. Woi, motor! Nah, kenapa gue bisa bilang ada kedekatan yang bener-bener akrab banget antara Pak Tanjung dan Pak Ruben dulu? MOP Lovers harus tahu, saat Pak Tanjung kena COVID, Pak Tanjung tuh pernah disengin sama Pak Ruben tuh bener-bener yang luar biasa. Boleh ceritain dong Pak Tanjung dong? Yang mana? Yang pas Pak Tanjung COVID? Ngomong aja bolot nih, yang mana lagi Pak nanyanya? Boleh diceritain dong Pak Tanjung dong. Selalu. Coba dong. Sebenarnya itu bukan diisengin sih, bukan diperengin, tapi sebenarnya ya kita punya
bos atau owner yang unik gitu. Terus dia juga komedian gitu kan. Yang pertama itu kejutan pertama adalah gue dikirimin karangan bunga. Yang dimana gue belum lapor ke RW tuh kalau gue kena COVID kedua tuh kan. Gue diem aja dulu. Iya karena masih nunggu hasil ya kan. Gue diem datanglah karangan bunga. Nah di security komplek gue nanya, Aris Tanjung itu rumahnya di sana. Emang kenapa ada karangan bunga? Beliau nggak lagi ada apa-apa, kok nggak ada acara. Enggak, ini karangan bunga buat ini cepet sembuh. Emang sakit apa? Nah, kegap dah tuh di situ. Kegap, lo bayangin aja udah orang COVID, ada karangan bunga yang di depan tuh. Cepat sembuh ya Tanjung dari keluarga MOP Channel. Wow, terima kasih gitu. Terima kasih juga saya jadi semuanya tahu. Akhirnya saya report. Berarti rada kesel juga tuh sama Bro Ben. Tadi kan lagi ngumpetin ceritanya. Kesel dikit doang. Kesel? Enggak sih, enggak berani. Lu kalau jangan kayak gitu dong. Enggak ada, Pak. Siapa? Jadi gue kebetulan kena COVID tuh berdua sama istri. Ya, di rumah tuh anak gue akhirnya jagain sama orang tua gue kan. Nah, abis itu besoknya datang makanan nih, berbox-box. Padahal yang sakit cuma 2. Tapi dia datang makanan berbox-box, gue sampai bingung. Ini ngabisinnya gimana? Itu besoknya? Besoknya. Terus malamnya aja pas abis karangan bunga datang, nggak lama ayam terbang, geprek ayam terbang. Yang kita sama-sama suka lah semuanya. Betul. Karena porsi besar ya kan. Kenapa gitu? Jadi kalau motek juga semena-mena tuh. Udah gue paha atas sampai leher deh kerak gitu. Terus? Nah jadi udah sampai geprek besoknya ada lagi makanan datang lagi terus akhirnya sampailah di mana datanglah ini rombongan yang gue nggak tahu nih tiba-tiba depan rumah gue. Mungkin ada di TikTok gue itu, ntar lo bisa lihat. Begini nih kalau kalian punya bos perhatian dan out of the box. Kalian akan dikirimin roti buaya, karangan bunga, martabak, geprek bensu ayam terbang, donat, nasi kebuli. Wah banyak deh pokoknya. Terima kasih atas perhatian dan kebaikannya ya Pak Ruben Onsu. Jadi gue sempat apresiasi pemberian dari bos gue sendiri ya kan. Gue bilang bos gue ini bos kreatif gitu. Tiba-tiba datang lah tuh 2 mobil, turun cewek, ibu-ibu pakai kebaya. Sama roti buaya ada 8. Kalau di Betawi kan itu kayak anter-anteran ya. Nikahan betul. Mau lamaran apa gitu. Nih gitu kan. Datang kue, ini mau ngasih roti buaya. Kan gue nggak tega ya jadinya. Ini kan gue bukan sakit demam cuy. Mau diterima. Gue takut salamnya, tapi gue buka pintu udah halo kata dia kan. Ya udahlah diterima aja lah, anggap aja penyakit ini biasa aja gitu. Setelah itu 8 orang ibu-ibu itu kena COVID semua? Enggak dong, enggak. Sehat-sehat aja kok ternyata sehat-sehat aja. Berarti mindset gitu sebenarnya. Kita nggak perlu takut-takut amat. Itu gongnya terakhir tuh dikirimin roti buaya? Belum. Gongnya terakhir itu adalah datanglah ambulan ke rumah gue. Itu di hari kesekian tuh udah gue kira nggak ada lagi, datanglah tuh ambulan, datang sama satgas, tentara sama satgasnya tuh yang pakai baju ini lo tahu kan, baju astronot. Jadi gue kaget kan, kok ada ambulan nih, warga satu kompleks semua panik, datang ambulan, emang begitu sistemnya. Itu di sini banyak kejutan memang. Banyak kejutan, oke makasih. Ini belum ada labelnya nih. Belum. Nanti. Jadi itu bos lo ya? Itu Pak Dida. Dia emang selalu out of the box. Bukan. Out of the box dia Pak. Etikanya kurang. Kalau orang waktu lahiran, hari-hari ditaruhin kendi, ditanam di tanah, dilampuin, kasih pensil, kasih penghapus. Nah kalau dia enggak, di aura aja gitu sama kembang biar wangi. Udah begitu, nah itu jadi etikanya kurang kan? Tapi sahabatan kan sama Pak Dida. Siapa dia? Saling sayang kan Pak Tanjung Pak Dida. Oh enggak dong. Kok enggak? Biasa aja. Enggak, kalau di snapgram gua kayak gitu, kalau di sosmed kok. Gue bukain, nih. Tuh. Nah, ya kan? Apa nih acara apa sih sebenarnya? Coba lo minum lagi. Saya aja lah yang minum Pak. Jangan deh. Aus. Oh iya, aus lagi deh biar sama. Iya. Tadi belum kelar tuh. Datanglah tuh, ya kan? Ketuk pintu, tek. Assalamualaikum, dengar rumah Bapak Aris Tanjung, gue buka, waduh, sama ini kan, Pak, kita diinfo untuk menjemput Bapak, jemput kemana nih? Gue bilang, gue bilang gitu kan, iya Bapak terjangkit COVID kan? Enggak, saya sakit meriang, bohong gitu, bohong kan? Karena gue panik, anjir, orang gue udah mau sembuh kok, gitu kan?
mau jemput. Terus gue perhatiin lama-lama, gue perhatiin. Ada yang gue kenal nih salah satu dari itu Satgas ya kan. Dari astronot itu. Iya, dari salah satu anggota-anggota yang datang ke rumah gue itu astronot, semua Satgas itu. Ya gue jelepet aja, ya elah lu mau mainin siapa gue. taunya? Ya salah satu karyawan Papenzo. juga. Terus aduh gue ketawa aja. Gila lo, jantung gue udah sampai di kaki tuh, gue bilang. Gue udah meriang aja tuh kan, gue bilang jawabnya meriang kan. Jadi COVID. Satgas sama tentara itu ternyata bohongan semua itu. Iya, semua settingan aja. Settingan doang. Kemarin kan Bapak kan deket banget nih sama Pak Ruben nih. Iya. Kemarin nggak diajak ke Swiss, gimana tuh perasaannya tuh? Nggak apa-apa. Masa? Kemarin Pak Didang nggak snapgram ada Pak Tanjung juga tuh di Swiss tuh. Salah itu sapi. Masa nggak ada rasa gimana gitu? Enggak lah, karena gue nggak pernah. Gue kerja tuh nggak pernah bawa rasa iri sih. Maksudnya lu mau kemana? Tepuk tangan lu, Pak Tanjung lu. Ya lu mau ngapain kek ya udah punya rezekinya masing-masing. Seperti tagline-nya Pak Ruben. Apa tuh? Rezeki nggak ketukar gitu aja. Jadi ya udah emang tujuannya kerja kan, bukan nggak kerja pun ya udah gitu, nggak apa-apa. Nggak jadi sebuah masalah gitu. Nah, pernah nggak Pak? Ada bercandaannya Pak Ruben yang bikin Pak Tanjung nih rada baper masuk ke bawah hati gitu. Ya kalau dibilang ada yang baper, mungkin ada ketika lagi capek ya. Gitu Oh ya. pernah Pak baper Pak? Iya kan lagi capek kondisinya, jadi menanggapinya berbeda. Tapi sebenarnya pas dipikir-pikir ya udahlah bercandaan gitu. Tapi pas saat lagi capek mungkin tanggapannya berbeda. Ini nanya begini-gini dah. Pernah berarti baper sama Dikit, Pak Ruben? Dikit. Oh, sering? Kan gue bilang dikit, lu bilang sering. Melintir lu kayak wartawan. Enggak, berarti nggak sering. Cuma pernah aja gitu. Iya pernah. Beberapa kali. Ya gue rasa lu juga pernah dong, ya kan? Lu pernah Jarang, dibercandain orang, nggak pernah. Oh, Yakin iya. lu? Kalau sama Pak Ruben jarang dibercandain. Enggak sama siapapun, orang, kalau kita nggak nyebut person nih. Lu dibercandain ketika lu lagi capek ada baper dikit dong. Enggak, kayaknya saya Oh emang- bener ya, berarti lu manusia Iya. tanpa rasa dong. Enggak juga sih, cuman nggak bawa kan bercanda konteksnya. Ya kan gue bilang kalau lu lagi capek, Iya nggak ngaruh, capek mah tidur, nggak bercanda. record terus, ya kan? Berarti pernah baper Iya beberapa pernah. kali pernah. gitu ya. Gue nggak bilang beberapa Oke, kali. terus? Gue bilang sekali. Sekali pernah baper, karena mungkin itu lagi kondisi fisik lagi down banget. Lagi si capek sih. Pak Tanjungnya ini Iya, gitu. habis ngangkat gunung. Nah Pak, next pertanyaannya. Bapak kan udah berapa kali ganti divisi Pak ya? Dari awal nih, Nah, masuk masuk MOP nih, masih zaman masuk di Radio MOP, Dalam. Radio Dalam tanggal 29 Juli 2019. Itu gue masuk MOP, gabung jadi tim digital MOP. Di situ gue memproduksi beberapa program. Ya program-programnya bisa kalian lihat lah di YouTube MOP atau aplikasi MOP Lovers ya. Di Tetep situ ya. ada, iya dong harus download. wajib download di App Store sama iOS atau di Play Store lah. Apalah itu. Lupa gimana sih An? Jadi gue di situ pernah juga megang ya program dulu sebelum ada KBP, dulu namanya Cermis, kalau pernah tahu. Oh, iya. Ada Cermis, terus Cerita ada mistis. cerita mistis, terus ada ada Diari Sarwenda, ada bisik-bisik tetangga dulu, bisik-bisik tetangga, terus ada Muslim Milenial. Banyak Terus juga ya yang udah Bapak pegang. lumayan Itu Bapak pegang lah. semua tuh. Ya kan bagi-bagi, teman-teman yang lain juga ada porsinya. Dida MOP musik, video klip, dulu video klip rollingan gitu kan. Oh, Bapak pernah megang juga berarti? Pernah. Terus video klip rollingan, terus program-program yang lain juga dibagi-bagi gitu dulu. Kayak gitu loh di MOP gitu. Terus mungkin ya sekarang ya mungkin nih salah satu reward kali ya, atau gue juga nggak tahu, penilaiannya kan pure penilaian. Iya. Semuanya harus bisa Harus bisa, ngerjain. betul. Jadi dulu tuh gue inget banget kalau kata-kata Pak Bensu tuh semuanya harus bisa ya. Jadi ketika si A sakit, si B bisa gantiin, si B sakit bisa digantiin sama si C. Jadi nggak ada tuh istilah si A aja master di situ. Terus si B nggak bisa ngerjain si yang dipegang sama si A gitu. Woi, assalamualaikum. Masuk. Ini orang gila ini nih, ini orang gila viral nih yang gue lihat nih kalau nggak salah nih, yang kata kontennya celakaan, taunya puasa, makan dimsum tuh di Bapak lihat tuh, aspal. bagus gitu Pak. Gila sih, Viral ya Pak ya? viral sih. Tiba-tiba lewat di TikTok, di tok gue kan. Nah, Pak Tanjung sebagai head of MOP Lovers Ya, aplikasi ini, ya. bocorin dong Pak, apa sih yang bakal dikeluarkan dan
jadi boomnya MOP Lovers nih aplikasi ini untuk para MOP Lovers? Oh, jadi nanti di sana tuh ada beberapa program eksklusif yang dibuat tidak tayang di YouTube, akan tayang hanya di aplikasi. Terus nanti juga banyaklah improvisasi yang dilakukan MOP Lovers nanti ke depannya gitu, seiring berjalan. Tentunya ada pengembangan juga gitu dari sisi basicnya si yang nampung gitu. Gak ngerti gue kok Pak Ojek. Gue gak tahu tuh Pak gitu-gituan Pak. Ini gagal seleksi nih Mas Agus nih. Nah Pak, sekarang nih kita mau ada games. Ya. Jadi sebelum kita Ada games juga nih? Ada gamesnya. Kayak warung sahur ya. Dari situ Bertaburan semuanya games. ada games. Nah, sekarang kita mulai di games DWP. Oke Pak Tanjung, jadi di sini ada beberapa kartu yang di dalamnya udah ada tantangan-tantangan yang harus Pak Tanjung lakukan. Waduh. Oke. Nih Pak Tanjung. Nggak ada briefan nih kayak gini-gini nih. Ada. tadi Nggak juga ada, disebutin. nggak ada. Suka ngilang-ngilangin. Kreatif yang bener tuh nge-brief dari awal sampai akhir tuh mau ngapain aja. Nggak ada. Tadi lu malah make up sama gua barengan di bawah. Nih. Oke, ya. Ya. Ini ada beberapa tantangan nih. Ya. Ayo, dipilih. Cukup diambil aja. Gua ambil 2, satu lu, satu gue. Gak usah. Ah. Kan Bapak yang nih berarti yang nih ya. Iya. Dia tutup. Apaan sih itu? Tantangannya adalah yang pertama. Gua baca coba. Gak usah. Iya. Di sini aja. Kagak ngedukung pisan lu. Coba impersonate Pak Ruben. Iya. Tiga karakter aja yang biasa yang paling diingat aja dari Pak Ruben. Handphone. Ini kan Anjay, dua nih handphone ini. Oh, Pak Ruben gini. San. Siapa tuh San? San. Santi. Iksan. Masuk San. San. Itu bilangin nama si Roy ya. Ini. Tolong disiapin. Apanya? Ya kan biasanya gitu Bapak yang gue denger gitu doang. Ya, maaf Pak, ini disuruh nih Pak. Maaf Pak, disuruh. Oke, itu satu, dua lagi. Kok 2 lagi nggak ada? Tiga karakter yang biasa Pak Ruben lakuin. Lo impersonate. Tanjung! Nah tuh dari rumah tuh. Dari rumah ke unicorn. Tanjung! Nah tuh salah satunya tuh. Gua hafal banget tuh. Udah itu. Terus yang ketiga apa ya? Yang inget banget yang nempel banget apa lu. Yang satu lagi tuh yang mana sih? Deng. Ayam. Nah, Disiapin banget. gue tunggu lama mainan ini. Aduh. Lu udah susah kan jadi Iya kan jadi gua di mana? aku nggak lama banget nggak di. Pak maaf ya Pak, ini sumpah nih anak-anak ini Pak. Terakhir, Pak. Oke, apa tuh? Game challenge terakhir. Oke, yang ini. Ya udah sini. Bacain aja. Oke. Lakukan snapgram lalu tag Pak Ruben untuk promo BTM dengan konten ini. Tapi dengan filter ya. Nih tuh. Filter ya? Iya. Ayo, mana handphonenya? Ko Ruben. Jangan lupa ya nonton ini ya. Beyond the Mob. Episode namanya apa? DWP. DWP itu kepanjangan dari Deep Talk with Personate. Personil. Oh. Filter yang kita pilih adalah ini. Nah, tadi berarti Pak Tanjung ngomong kayak gini terus tuh. Nangis terus. Nangis deh, mau kayak berharap nggak apa-apa deh nangis beneran emang. Gak usah digituin, gue bakal nangis kok. Semua pertanyaannya bercanda Pak itu Pak. Sumpah nggak dari hati. Oke. Ko Ruben. Jangan lupa ya nonton ini ya. Beyond the Mob. Episode namanya apa? DWP. DWP itu kepanjangan dari Deep Talk with Personate. Personil. Oh. Oke, terima kasih banyak Pak Tanjung untuk hari ini. Tepuk tangan udah buat Pak Tanjung. Gue jadi Iksan nih. Wah. San lo mau disikat sama Anton kan jabatan lo. Oke, teman-teman MOP Lovers, BTMers juga jangan lupa saksikan next episode. Kita mau ngundang siapa? Tergantung kalian. Kalian taruh nama kalian. Dida. Ya, boleh tuh taruh di komen di bawah, penuhin karena yang kemarin Pak Tanjung lebih banyak. Kita lihat minggu depan siapa, tergantung kalian. Jadi, tetap pantengin terus DWP Deep Talk with Personil.